Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Diana Puspita dengan NPM 2014007 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembangunan dalam sejarah. Dalam pembahasan kali ini kita hanya akan membahas sekilas tentang sejarah dan pembangunan di mana pembahasan ini hanya untuk mengulas pembangunan secara singkat. Sekadar memberi contoh tentang berpikir kritis secara sejarawan. Untuk mengetahui persoalan yang akan timbul akibat pembangunan, orang dapat belajar dari evolusi sejarah. Sejarah pembangunan di Indonesia akan dilihat sebagai sebuah perkembangan dengan melakukan pendekatan sejarah oleh sejarawan yang bertugas memberi pertimbangan baik melalui sejarah perbandingan, paralelisme sejarah atau evolusi. Kegiatan pembangunan dalam sejarah terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu yang disebut dengan planning. Dan berikutnya ada tahap pelaksanaan, dan ada pengawasan atau yang disebut dengan monitoring, dan ada penilaian, evaluating. Setidaknya sejarah sebagai ilmu akan berguna dalam perencanaan, penilaian, sedangkan untuk pelaksanaan dan pengawasan terserah pada kelincahan sejarawan. Mengapa sejarah berguna dalam perencanaan dan penilaian? Ada 3 cara untuk memahami semua itu. Di antaranya berikut adalah dengan cara sejarah perbandingan atau comparative history, yaitu pengertiannya adalah membandingkan pembangunan di suatu tempat dengan tempat lain. Dan berikutnya ada paralelisme sejarah. Atau yang disebut dengan historical paralelisme. Pengertian dari paralelisme sebagai sejarah ini yaitu kesejajaran antara masa lalu dan masa tertentu. Dan yang terakhir ada evolusi sejarah atau yang bisa kita sebut dengan historical education. Baik, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wayan Wibowo dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu B, penerapan sejarah, peranan sejarah atau sejarawan dalam pembangunan. Nah, sejarah pembangunan di Indonesia itu akan dilihat dari sebuah perkembangannya. Artinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian tugas sejarawan ialah memberi pertimbangan baik melalui sejarah perbandingan atau paralelisme sejarah ataupun evolusi. Sejarawan yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda harus menyadari bahwa tolak ukur pembangunan sejarah adalah Pancasila dan UUD 45. Jadi dalam hal ini sejarawan sama dengan
ahli ilmu-ilmu yang lain adalah bagian dari kecerdasan bersama. Bedanya terletak dalam kemampuan sejarawan untuk meningkat ke samping, ke belakang, dan dalam perspektif evolusi, karena itu diharapkan sejarawan dapat berpikir dengan pendekatan sejarah atau logis seperti itu. Baik, kepada rekan selanjutnya, Okal Mendorin, saya persilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu C. Fungsi sejarah sebagai pembangunan bangsa. Nah, arti penting sejarah bagi pembangunan bangsa bukan mengacu pada sifat tulisannya atau disebut juga sejarah ilmiah dan sejarah populer, melainkan pada fungsinya yang terutama fungsi sejarah sebagai kisah, tulisan sejarah ilmiah. Bagi kepentingan pembangunan bangsa, fungsi sejarah sebagai kisah yang perlu dipahami adalah fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi inspiratif, dan fungsi pragmatis. Sekian dari saya. Terima kasih.